saudara-saudara sekalian yang berada di tempat sini dan dimanapun berada, di rumah dimanapun, kami dari PAI Krisya mengucapkan selamat datang dan selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kami akan mulai ibadah kami dan kami akan mengangkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kami sapa ya Aba ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami, yang empunya kami, yang memiliki kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak memuja, memuji, mengagungkan kebesaran-Mu. Karena Engkaulah fokus dari pujian penyembahan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau serahkan ibadah PAI Eklesia pada pagi hari ini. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau Jehovah Shammah itu Allah Maha Hadir bersama ibadah kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sucikan
sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dilawat, dihadiri oleh Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami, dan saat ini kami akan bersama-sama akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau dalam keadaan COVID begini kita masih bisa beribadah, itu karena anugerah besar dari Tuhan. Sudah amin? Amin. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah terjadi kalau hidup kita ini tidak betul. Haleluya. Amin. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Haleluya.
kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu kami angkat sebuah lagu untuk kita dengar firman Tuhan. Marilah kita buka hati, pikiran kita, biar menjadi firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Yesus. Kembali kami bersyukur pada saat siang hari ini kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya pujian penyembahan kami telah menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan. Berkarya Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami, baik di tempat ini maupun bagi saudara-saudara kami yang sedang mengikuti acara ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua umat-umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di mana berada saat ini yang sedang mengikuti acara ini. Kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang kembali mempercayakan pelayanan pada saat ini melalui koordinator Eklesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan seperti berikut, saya akan bacakan dan saudara ikuti dalam Alkitab saudara masing-masing.
dalam nama Tuhan Yesus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini saudara, ayat firman Tuhan ini adalah tidak asing bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hari-hari ini perjalanan hidup manusia bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia, dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi, seolah-olah tidak mampu untuk maju, tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang mencari solusi bagaimana supaya situasi dan kondisi ini cepat berlalu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara pada saat ini bahwa kita tidak bisa mengukur kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu dengan pikiran kita yang terbatas sebagai manusia. Kita tidak boleh mengukur kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu dengan pikiran kita yang terbatas sebagai manusia. Pujian yang disampaikan tadi berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji situasinya selalu enak, dan juga Dia tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini enak terus. Ada susah, ada senang yang dialami oleh manusia dalam setiap kehidupan. Ada janji Tuhan yang kita terima siang hari ini dalam pembacaan ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Jadi kalau menurut ukuran kita, ini pencobaan, ini masalah, ini persoalan yang kita hadapi terlalu berat, itu bagi kita sebagai penilaian kita secara manusia. Namun di pihak lain, dalam penilaian Tuhan, bahwa itu adalah sebenarnya belum melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya melebihi apa yang kita mampu lewati. Tidak pernah Tuhan mengizinkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk lewati. Kita tidak bisa bohongin keadaan yang ada. Mungkin saudara sama dengan saya, atau juga tidak. Kalau saya mau tanya kepada saudara, kira-kira berapa orang teman dan sahabat saudara yang bertanya kepada saudara selama COVID ini berjalan? Ada nggak teman saudara yang dulu dekat sekali dengan saudara dan dia telepon, bro, sis, bagaimana keadaanmu? Masih sehatkah engkau di sana? Puji Tuhan, selama COVID ini berjalan,
mulai dari pertengahan bulan Maret teman-teman seolah-olah menghilang semuanya. Jangankan tanya keadaan, telepon pun tidak. Perjalanan kita banyak mengalami hal yang menurut kita bagaimana caranya ini. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada di sana bersama dengan saudara. Amin. Hanya ada satu sobat yang setia dalam hidup manusia, yaitu Yesus. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Menurut kita ini berat, tetapi menurut Tuhan itu belum berat. Menurut kita ini tidak bisa kita tanggung, tapi Tuhan bilang engkau mampu menanggungnya. Puji Tuhan, sampai hari ini kami masih sehat-sehat, dipelihara oleh Tuhan. Amen. Kalau dipikir secara manusia, kalau kita ada pekerjaan sampingan, mungkin kita bisa berkata, puji Tuhan, ada hal yang bisa kita andalkan. Tapi benar-benar kali ini Tuhan menuntut kita harus mengandalkan Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, menyerah kepada Tuhan total, dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Amin. Pasti saudara mengalami apa yang saya alami juga. Sahabat yang dulu dekat hilang. Yang kita anggap ini, aduh, kok tiba-tiba nggak ada komunikasi. Semua seperti ditelan bumi. Saudaraku, ada janji Tuhan di bagian kalimat berikut ini. Dia berkata begini, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada janji di sini. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Artinya, aku ada bersama dengan engkau. Engkau tidak perlu khawatir. Mengapa banyak orang merasa terlalu berat dan tidak bisa menanggung ini semua? Karena kekhawatiran bercokol dalam hatinya, dalam pikiran. Salah satu sifat dasar yang ada dalam hidup manusia adalah khawatir. Bohong kalau saudara tidak punya kekhawatiran. Anak mulai masuk sekolah, anak ujian, anak mau lulus, bagaimana ini? Tapi Tuhan bilang tidak melampaui kekuatan manusia apa yang kamu alami. Itu artinya ada jaminan Tuhan bahwa kita ini dipelihara. Ada jaminan Tuhan bahwa kita akan dibela oleh Tuhan. Ada jaminan Tuhan bahwa ada Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita merasa terlalu berat, itu manusiawi. Tapi ketika kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, kita yakini dan imani betul kepada Tuhan, janji Tuhan berkata bahwa engkau tidak perlu takut. Amin. Aku ada bersamamu. Apa yang kamu alami itu tidak melampaui kekuatanmu. Engkau masih mampu menanggungnya. Jadi saudara, apa yang kita alami hari-hari ini, ingat baik firman Tuhan, engkau masih mampu menanggungnya. Amin. Jangan
situasi kondisi yang ada melemahkan kita. Tidak ada kekuatan di dunia melebihi Tuhan. Ingat baik ini. Tidak ada kekuatan di dunia melebihi Tuhan. Artinya apa? Kita terjamin terpelihara oleh kuasa Tuhan yang tetap menyertai hidup saudara dan saya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa saya tidak mampu, tidak bisa. Pasti dimampukan oleh Tuhan. Pasti. Kalimat berikut dia berkata begini. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amen. Di sini poin yang sangat penting saudara harus garis bawahi. Hari-hari ini banyak orang ingin mencari jalan keluar sendiri. Firman Tuhan bilang, tidak perlu kau cari jalan keluar. Aku yang memberikan jalan keluar itu. Amin. Ini janji Tuhan. Jadi kalau kita mencari jalan pintas, berspekulasi, menuruti pikiran kita, itu sama saja kita menghina kuasa Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak mampu. Haleluya. Amen. Gak enak kan kedengarannya ini kalau begini. Jangan kita, saya udah bilang tadi, jangan kita mengukur dan menilai kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu seperti pemikiran kita yang terbatas oleh manusia ini. Jangan. Ada Tuhan yang lebih hebat dari kita. Saudara tahu, ini orang yang buat semua manusia takut sekarang ini. Ini virus membuat orang banyak takut. Virus itu kan dia bisa lihat saudara, tetapi saudara tidak bisa lihat dia. Ada yang bisa lihat tuh virus di sini? Tidak ada. Tapi dia bisa lihat saudara. Dia bisa nempel kepada saudara. Oleh karena itu pemerintah anjurkan harus pakai masker, ikuti protokol kesehatan. Terus bagaimana cara kita bisa melihat dia? Bagaimana cara melawannya? Segala macam sekarang dunia mencari jalan keluar, bagaimana supaya mendapatkan vaksinnya, supaya bagaimana ini bisa diobati. Ada yang dapat tidak? Tidak salah kita berusaha untuk berjaga-jaga. Firman Tuhan bilang berdoa dan berjaga. Berjaga dan berdoa. Ada dua hal yang kita harus miliki saat-saat ini dalam menghadapi situasi yang ada ini. Ya. Ini dua ini tidak boleh dipisahkan. Manusia kita harus memiliki imun yang kuat. Dan iman kita kepada Tuhan harus kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Amin. Jadi imun dan iman. Tidak bisa hanya imun saja. Kita harus punya iman kepada Tuhan. Amin. Tidak bisa kita juga hanya punya iman. Tuhan juga suruh kita untuk berjaga. Itulah sebabnya kemana-mana kita kalau keluar pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, makan makanan yang membuat imun saudara semakin baik.
Jangan kita mencari jalan keluar sendiri ketika kita menghadapi sesuatu. Tapi ingat, Tuhan yang berjanji, aku yang memberikan jalan keluar. Amin. Sehebat apa kita mencari jalan keluar dalam masalah? Sampai di mana kemampuan kita? Sampai di mana kekuatan kita? Banyak orang khawatir hari-hari ini. Tapi kita akan melihat satu ayat lagi firman Tuhan ini dalam suratan Petrus yang pertama, pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. Firman Tuhan seperti berikut, saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nya di sini adalah Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kamu di sini bukan hanya tertuju kepada satu orang, tapi kepada semua orang percaya kepada Tuhan. Setiap orang percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa serahkan. Serahkan. Kadang kita itu sudah berdoa, tetapi kita selesai berdoa masih dikejar dengan kekhawatiran itu. Ragu muncul kembali. Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Begitu. Padahal kita udah serahkan sama Tuhan. Tuhan itu tidak seperti manusia. Manusia berjanji, dia bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah lupa. Karena Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Pernyataan daripada WHO beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa virus ini tidak lagi hanya menular ketika kita salaman, ketika kita berbicara berhadapan, tapi melalui udara. Namun saya lihat ini, kemarin saya dengar bahwa ini sudah diralat. Tapi kalau itu sampai terjadi, saudara mau hidup di planet mana? Kalau udara sudah tidak bisa lagi dihirup, saudara mau dari mana? Kita mau kemana? Saudara mau bersembunyi di mana dengan situasi seperti ini? Daud pernah berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Apapun yang kita lewati, ingat satu hal, janji Tuhan, Dia yang memberikan solusi, bukan kita yang cari solusinya. Manusia terkadang begitu. Dulu saya pernah memakai cara ini. Mungkin dengan si A, mungkin dengan si B, mungkin dengan si C. Saya mau katakan kepada saudara, saudara akan kecewa dengan manusia, tapi dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Akhirnya saya tinggalkan ini. Saya tinggalkan ini. Model yang seperti ini. Ya dulu kita berpikir begitu. Dia bisa, dia mampu. Barangkali manusia sekarang begitu. Saking bagaimananya kekhawatirannya, bagaimana apa yang dialami. Dekat di situ, dekat di sana, lain ngomong di sini, ketika dekat dengan itu nanti lain lagi ngomongnya.
Itu mencari jalan keluar. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, udahlah Tuhan ajalah. Sudah. Itu sudah paling tepat. Solusi paling tepatnya sudah Tuhan saja. Amin. Pada saat engkau dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi bukan kita yang cari jalan keluarnya. Yang kita lakukan hanya berdoa, hanya menyerah. Nanti Tuhan yang berikan jalan keluarnya. Tuhan akan tuntun itu. Tuhan bilang, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa tutup. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, biar saudara jungkir balik, saudara tidak bisa buka itu. Haleluya. Amin. Mana lebih baik? Tuhan buka atau Tuhan tutup? Lebih baik Tuhan buka. Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Maka saya percaya siang hari ini dengan firman Allah ini, pegang janji firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kemenangan kita. Tuhan adalah pembela kita dalam segala sesuatu. Selamat berkemenangan di dalam Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Amin firman Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini. Ku sembah Kau Allahku, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Bapa dan ajaib kuasa-Mu, Engkau kemenangan kami. Amin, amin. Seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup saudaraku. Tidak ada sobat yang paling setia selain Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada jalan keluar yang lebih tepat dan akurat selain Tuhan. Jesus. Manusia bisa meninggalkan kita, sahabat kita bisa meninggalkan kita, bisa melupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan saudara. Di saat kita mengalami masalah, Tuhan jamin Dia ada di sana bersama dengan kita, sehingga kita mampu menanggungnya. Dan kalimat terakhir Dia berkata, Tuhan sendirilah yang akan memberikan jalan keluar dari seberapapun yang kita alami masalah, seberat apapun yang kita lewati. Dia
Dia sediakan jalan keluar bagi saudara dan saya. Imani pujian ini, kita nyanyikan bersama ref pujian ini. Haleluya. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan keagungan bagi nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Tuntun kami Roh Kudus agar kami bisa berjalan di dalamnya. Karena tidak ada jalan keluar yang lain yang kami bisa temukan kecuali di dalam Engkau. Kami kuat karena Engkau Tuhan, dan kami menang bersama dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Engkau tanamkan dalam hidup kami, dan kami semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau siang hari ini buat kesempatan yang Kau berikan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami ingin menyampaikan doa ini kepada Engkau. Kami berdoa kepada Engkau buat seluruh keluarga besar jemaat PA Eklesia dimanapun berada. Engkau lawat mereka siang hari ini, Engkau memberkati. Apapun masalah persoalan yang mereka sedang hadapi, ada Tuhan memberikan kemenangan kepada kami semua. Kami imani janji Allah, bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, berkati para pimpinan kami, para koordinator kami, karuniakan kesehatan, kekuatan senantiasa, hikmat pengurapan Roh Kudus atas mereka dalam menjalani tugas yang Engkau percayakan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati. Kami berdoa kepada Engkau siang hari ini buat pekerjaan Tuhan di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan
di kota, di desa, di pelosok-pelosok. Engkau memberkati, Engkau memampukan. Kami berdoa kepada Engkau buat pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Hanya kekuatan dari Engkau lah Tuhan yang mampu memulihkan bangsa kami. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami, para menteri yang ada, para kepala daerah, sampai kepada RT RW, sampai kepada kepala desa. Kami berdoa buat TNI Polri yang Engkau percayakan menjaga keamanan bangsa kami. Karuniakan mereka kekuatan kesehatan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan buat para dokter, para perawat yang sedang menangani pasien yang terpapar oleh COVID-19. Karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kiranya semua pasien-pasien ini disembuhkan oleh kuasa Tuhan melalui mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau buat tempat-tempat ibadah di seluruh Indonesia. Engkau memberkati, Engkau menolong agar tidak lebih banyak lagi terpapar COVID ini Tuhan. Kami mohon kemurahan hati Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Hanya kedaulatan Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang mampu menghentikan dan mengangkat virus ini. Kami manusia terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Engkau. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada saat siang hari ini. Tambahkan urapan-Mu. Mampukan kami melakukan yang lebih baik ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila Engkau menemukan ada sesuatu yang kurang menyenangkan hati-Mu selama kami duduk beribadah, ampuni kami. Apa yang tidak sempurna dari ibadah ini, sempurnakanlah ya Tuhan. Pertemukan kami pada Rabu depan pada ibadah PA Eklesia. Engkau memberkati kami semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Semua umat-umat-Mu yang mengikuti acara ibadah siang hari ini, Engkau juga memberkati mereka. Amin. Jika ada di antara mereka yang sakit, jamah dalam nama Yesus, dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, yang dalam keadaan lemah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, segala hormat, pujian, keagungan bagi nama-Mu. Terima kasih buat kepercayaan-Mu hari ini, dan terima kasih berkat-Mu di dalamnya. Inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Maka kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, mari kita pulang membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati kita dari siang ini sampai Tuhan menjemput kita kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingatkan kepada saudara, jangan lupa kita ibadah Rabu depan lagi pada jam yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.